Sahabat Akmikindo TV, kami berpodcast lagi dari studio ke-19 dengan Ketua Umum langsung, Bapak Dr. Laurentius Manurung, SEMM. Kita akan bertanya banyak hal karena kegiatan dari Akmikindo termasuk di daerah di minggu lalu mendapat penghargaan dari Aken. Banyak hal yang kita tanyakan kegiatan-kegiatan Akmikindo dan ke depan apa yang harus dilakukan. Selamat siang Pak Dr. Laurentius. Selamat siang Pak Hotman. Pak, kita mau tanya apa dasar kemudian diberikan penghargaan. Ini kan sesuatu yang mengejutkan dan membanggakan untuk Akmikindo. Tolong diceritakan Pak. Ya, terima kasih nih. Memang tanggal 11 Februari yang lalu, Asosiasi Pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah Mandiri Indonesia mendapatkan awards dari Indonesia Sustainable Procurement Expo. Inilah suatu lembaga yang melakukan kegiatan untuk eksibisi mengenai produk-produk dari beberapa produk, dan Amikindo diminta untuk menjadi salah satu pendukung utama dalam kegiatan ini. Di sana memang kita bertemu dengan berbagai pihak, terutama dengan pemerintah atau lembaga yang menangani e-katalog. Jadi kita dianggap dari Amikindo dapat mendukung dan menggerakkan bagaimana proses pengadaan barang pemerintah melalui e-katalog. Namun demikian, kenapa Amikindo mendapatkan award ini? Tentunya setelah melakukan beberapa penilaian terhadap kegiatan maupun program-program yang dilakukan oleh Amikindo sebelum tahun ini, artinya sebelum dia diberikan award. Sebagaimana diketahui, Amikindo ini didirikan dan diberikan pengesahan oleh Kementerian Hukum dan HAM tanggal 14 Januari tahun 2022. Jadi menjelang usia kemarin 3 tahun, kita memang melantik dan mengukuhkan Dewan Pimpinan Daerah Amikindo Provinsi Bali bersamaan dengan tanggal 14 Januari tahun 2025. Dalam perkembangannya memang bisa kita lihat banyak hal yang dilakukan oleh asosiasi kita ini terhadap perkembangan dan pengembangan UMKM di Indonesia. Dan ini merupakan juga satu kebanggaan bagi kami dari pengurus, di mana penghargaan ini diberikan tepat pada waktunya pada usia 3 tahun. Demikian juga kita sudah melakukan berbagai kegiatan dan sudah menjadikan Amikindo menjadi mitra strategis daripada kementerian lembaga maupun mitra-mitra lainnya. Jadi barangkali ini adalah pencapaian yang kita banggakan, bahwa dalam usia 3 tahun Amikindo telah dapat berperan aktif untuk meningkatkan kegiatan maupun kinerja dari para UMKM di seluruh Indonesia. Saya kira ini penghargaan bukan asal-asal karena memang Akmikindo punya karya di negara ini. Lalu ke depan, apa kira-kira yang harus dilakukan Akmikindo, Pak Laurentius? Ya, jadi saya mau jelaskan dulu barangkali apa yang menjadikan Akmikindo itu menjadi berbeda dengan asosiasi atau himpunan organisasi dari yang lainnya. Kami memang dari Akmikindo menjadikan Amikindo ini menjadi unik dan mempunyai program-program yang secara strategis dapat meningkatkan UMKM di Indonesia. Itu sesuai dengan visinya mewujudkan pengusaha mikro, kecil, dan menengah mandiri bertumbuh berkembang dengan produk yang berkualitas, dapat bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Dari visi ini kita bisa lihat memang upaya-upaya yang harus kita lakukan adalah program-program strategis yang dapat dirasakan langsung oleh UMKM. Sebagaimana berkali-kali saya sampaikan, UMKM ini kan terdiri dari 3 kategori. Pertama adalah mikro, kecil, dan menengah. Sesuai dengan data yang kita dapatkan dari Biro Pusat Statistik maupun Kementerian Koperasi, yang dulu disebut Koperasi UMKM dan sekarang Kementerian UMKM, 93% itu adalah mikro dengan jumlah 63,4 juta unit dari total 64.500.000 UMKM di Indonesia.
Disinilah peran Mikindo untuk menumbuh kembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas UMKM. Apa yang kami lakukan pertama, apa yang dilakukan Mikindo dalam pengembangan UMKM? Yang pertama adalah kita harus melihat dulu permasalahan yang dihadapi oleh UMKM. Yang pertama, permasalahan pertama yang dihadapi oleh UMKM adalah legalitas, perizinan. Hampir boleh dikatakan izin-izin untuk UMKM yang khususnya mikro ini sangat belum memadai. Belum memiliki sesuai dengan standar-standar yang ditentukan oleh ketentuan pemerintah maupun mitra. Yang kedua adalah pendanaan. Yang ketiga adalah pengembangan SDM-nya dan skill SDM maupun manajerialnya. Yang keempat adalah pemasaran. Yang kelima adalah inovasi dan teknologi yang digunakan. Disinilah Amikindo mencoba memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh UMKM. Yang pertama adalah kita sekarang melakukan ada beberapa platform yang kita jadikan sebagai tool untuk pengembangan UMKM Indonesia. Yang pertama adalah yang kita lakukan adalah membangun suatu website, ya, website yang sangat bisa diakses oleh UMKM sehingga berbagai kegiatan Amikindo bisa dilihat. Bisa dilihat dari ini, kalau kita lihat ini salah satu dashboard daripada mikindo.org, ya gitu ya. Ini kita bisa dilihat di layar ini. Yang kedua, kita juga sudah melakukan bagaimana produk-produk anggota Amikindo dapat dipasarkan, disalurkan sehingga pemasarannya lebih bagus, yaitu melalui Koperasi Nasional Amikindo Bersatu. Kita juga sudah membangun platform khusus e-commerce yang disebut Amikindo Super Apps. Yang ketiga, dalam rangka melindungi UMKM ini dari berbagai permasalahan hukum, di samping kita membentuk DPP bidang hukum dan advokasi, kita juga sudah melahirkan LBH Amikindo Mandiri Jaya. Yang keempat, baru selesai kemarin kita tentukan, dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan juga UMKM kita anggota, kita sudah menyelesaikan payment point online banking, POB, yang kita sebut Amikindo Pay. Ya, ini akan segera kita luncurkan, sehingga nanti para anggota kita bisa dengan lebih mudah untuk melakukan menyesuaikan kebutuhannya dengan biaya yang murah. Yang keempat adalah kita sedang menyusun PT Lembaga Sertifikasi Profesi Amikindo Mandiri. Nah, ini sedang dalam proses untuk perizinan di Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP. Saya kira dengan kegiatan-kegiatan ini yang komprehensif ini bisa digambarkan bahwa Amikindo melakukan program-program strategisnya yang sesuai dengan kebutuhan daripada UMKM itu sendiri. Ini luar biasa kegiatan yang dilakukan Amikindo, ya, nyata dan termasuk kita sebutlah ini menolong pemerintah, ya, karena memberdayakan seluruh anggota untuk terus berkarya membantu kita sekarang bergumul soal kekurangan lowongan kerja. Ya. Ada tagar yang beberapa hari ini sangat masif di media sosial Pak Laurentius, kabur aja dulu. Ya. Anak-anak muda yang merasa tidak ada kesempatan untuk berkarya di Indonesia, mereka ke luar negeri. Jangan-jangan ini jadi pertanyaan juga brand rent, kekurangan sumber daya manusia nanti kita. Pertanyaannya hubungannya dengan UMKM. Bagaimana mengajak anak muda ini? Mereka baru lulus universitas, belum punya pengalaman pekerjaan, melakukan UMKM. Ya, ini yang menarik ini. Ada tagline yang tagar yang kabur aja katanya kan. Bahkan ada yang mengomentari ya silakan kabur kan gitu ya. Dan juga ini salah satu yang disayangkan kalau ada yang mengatakan silakan kabur, tidak boleh kembali lagi. Bagi sebenarnya kalau kita lihat UMKM itu kan menciptakan lapangan pekerjaan 97%, yang diperkirakan hampir 125 juta tenaga kerja yang diberikan, dikontribusikan oleh UMKM. Sebenarnya apa kira-kira bidang-bidang usaha yang disenangi oleh anak muda? Contohnya ekonomi kreatif. Salah satu klaster yang kita kembangkan di dalam organisasi ini adalah pariwisata dan ekonomi kreatif. Sebenarnya disitulah sebenarnya
para Gen Z ya, Gen Z disebut milenial, kita bisa rangkul mereka untuk berkreasi, menciptakan ide-ide kreatifnya, sehingga melakukan produk-produk inovatif untuk mereka bisa berkarya menghasilkan produk yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Nah, ini sebenarnya. Jadi kalau pemerintah harus bisa mendorong ruang lingkup kegiatan mereka untuk menciptakan produk-produk inovatif, ya itu sebenarnya. Jadi kita dari Amikindo membuat satu klaster, di samping klaster yang lain adalah klaster ekonomi kreatif yang bisa diharapkan para anak muda itu dapat berkarya, memberikan ide-ide kreatifnya sehingga produk-produk itu tidak kalah seperti produk-produk dari luar. Misalnya game ya, misalnya event-event tertentu yang ini kan yang disenangin oleh anak-anak muda ini, membuat satu inovasi-inovasi dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri maupun kebutuhan-kebutuhan yang bisa dijual di luar. Jadi ini sebenarnya pemerintah harus membuka ruang untuk para anak-anak muda ini untuk dapat menimbulkan entrepreneur kewirausahaan sehingga mereka dapat betah ya. Tidak untuk disuruh ya silakan aja. Silakan. Jadi mungkin lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah itu terbatas pasti. Apalagi sekarang terjadi penghematan efisiensi. Ya makanya solusinya adalah berikan lapangan pekerjaan, lapangan untuk mereka berusaha sehingga mereka dapat mengembangkan ide-ide kreatifnya. Ini menurut saya sih harus dilakukan. Kita dari Amikindo siap untuk berkolaborasi dengan mereka gitu ya. Bagaimana ke depan visi dari Pak Laurentius sebagai ketua umum? Karena di daerah juga perlu masif ini dilakukan. Mengingat hari ini kita dapat berita bahwa pelantikan untuk lebih 500 pimpinan daerah dari tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Tentu ini kan perlu dikerjasamakan. Ya. Amikindo daerah juga untuk berrelasi dengan pemerintah. Tapi kita serukan juga dari studio ini bagaimana pemerintah yang terpilih sudah dilantik 8 hari ke depan mereka akan retreat. Tentu mereka juga dibebankan bagaimana menyiapkan lapangan pekerjaan untuk anak-anak muda begitu. Ya, ini bagus sekali. Terima kasih. Pertama, saya sebagai ketua umum Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Mandiri Indonesia menyampaikan selamat kepada para gubernur, para bupati, wali kota bersama wakilnya yang dilantik hari ini oleh Presiden Prabowo Subianto. Sebagaimana berkali-kali saya sampaikan, Amikindo itu adalah mitra strategis pemerintah. Ini dibuktikan di anggaran dasar rumah tangga. DPP itu Dewan Pembina adalah Presiden secara ex officio. Kemudian DPP Dewan Pembina adalah Presiden dan para menteri terkait sebagai Dewan Pembina. Sedangkan di provinsi, DPD mitra strategisnya adalah gubernur, di mana gubernur dan para kepala dinas adalah menjadi Dewan Pembina. Demikian juga di tingkat kabupaten kota, bupati dan wali kota adalah Dewan Pembina mitra strategis. Sehingga saya selalu menekankan kepada para ketua DPD, DPC, Amikindo di berbagai daerah, agar segera berkomunikasi, bersinergi dengan pemerintah daerah. Tidak boleh melakukan seperti pengawasan. Jadi Amikindo itu adalah mitra strategis bersama-sama dengan pemerintah untuk melakukan pembinaan terhadap UMKM. Sebenarnya justru Amikindo yang mendukung pemerintah. Jadi jangan pemerintah, bukan pemerintah yang mendukung Amikindo. Sebenarnya konsepnya kita mendukung program-program pemerintah dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas UMKM di berbagai daerah sehingga menciptakan kegiatan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, memberikan lapangan pekerjaan dan juga dapat mengurangi kemiskinan kan gitu deh sebenarnya konsepnya. Jadi sebenarnya harapan saya nanti kepada para ketua DPD, DPC segeralah berkomunikasi dan melakukanlah pendekatan kepada atau jalinlah silaturahmi dengan para gubernur, wakil gubernur, para bupati, wakil bupati, dan para wali kota dan wakil kota setelah selesai mereka pulang dari retret di Magelang gitu ya. Pak Laurentius, karena Bapak tadi sebut, kami garis bawahi kata mitra strategis pemerintah. Itu artinya kan Amikindo ini punya
peran karya untuk membantu masyarakat, membuka lowongan pekerja dengan pelatihan. Lalu pertanyaannya, bagaimana pemerintah selama ini melirik atau memberi ruang untuk kerjasama? Ya, pengalaman kita di Amikindo tahun 2024 khususnya, berbagai kegiatan yang dilakukan kementerian lembaga yang berkaitan dengan program UMKM, Amikindo sudah dilibatkan, baik dalam perumusan regulasi maupun program-program strategis yang dilakukan oleh kementerian. Misalnya Kementerian Perdagangan dalam rangka misalnya bagaimana meningkatkan ekspor, Amikindo diundang. Demikian juga kementerian-kementerian lainnya. Khususnya seperti contoh, waktu Mahkamah Agung mau menerbitkan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan likuidasi maupun undang-undang yang berkaitan dengan bagaimana perusahaan kalau melakukan misalnya bangkrut ya, likuidasi, Amikindo diminta untuk melakukan berbagai yang saya katakan masukan yang dibutuhkan. Apa sih sebenarnya yang diharapkan dari UMKM itu kalau terjadi masalah seperti tersebut ya. Itu contoh. Kemudian dari Kementerian Koperasi UMKM dulu dalam rangka memberikan kemudahan insentif terhadap UMKM, kita juga diminta masukan. Sehingga sebenarnya peran daripada Amikindo saat ini menurut hemat saya sudah diberikan ruang, tapi memang di berbagai daerah ya belum ini. Inilah sebenarnya tugas daripada para ketua Dewan Pimpinan Daerah Amikindo, Dewan Pimpinan Cabang segera melakukan sinergitas dengan pemerintah. Nah, ini sebenarnya, kalaulah sebenarnya pemerintah juga bisa merasakan kehadiran Amikindo di berbagai daerah, seharusnya juga pemerintah daerah mengundang Amikindo bersinergi, berkolaborasi untuk memikirkan bagaimana UMKM bisa ditumbuh kembangkan di berbagai daerah. Soal kemitraan kerjasama dengan pemerintah itu, kita lihat ada ruang untuk bisa dikerjasamakan, misalnya proyek strategis nasional dari Presiden Prabowo Subianto itu kan pemberian makan siang gratis. Sampai Juli ditargetkan baru bisa terpenuhi semua ini. Itu artinya memang tidak mudah untuk melakukan pekerjaan ini. Mungkin karena SDM, mungkin banyak hal yang harus ditangani. Barangkali Amikindo juga bisa melihat ruang kerjasama ini. Jadi begini, memang khusus untuk makanan bergizi gratis atau MBG, sesuai laporan dari berbagai daerah, dari pimpinan cabang maupun pimpinan daerah tingkat provinsi, saya belum mendapatkan hubungan timbal balik antara pemerintah daerah atau Badan Gizi Nasional terhadap bagaimana UMKM dilibatkan. Belum. Yang saya dapatkan justru belum dilibatkan. Ini barangkali karena pemerintah melalui Badan Gizi Nasional masih merumuskan bagaimana format koordinasi hubungan kerjasama antara UMKM dengan Badan Gizi Nasional, BGN. Yang perlu sebenarnya diharapkan adalah keterlibatan UMKM terhadap program makan bergizi gratis ini seharusnya dirumuskan dengan baik. Diajaklah kita untuk bentuk kebersamanya. Saya dapat laporan bahwa untuk program makan bergizi gratis ini memerlukan dana yang besar, memerlukan dapur yang besar, memerlukan bahan baku yang besar. Ini tidak mungkin bisa dilakukan oleh UMKM secara sendiri. Nah, sekarang bagaimana caranya? Seharusnya pemerintah juga memberikan ruang, kontribusi apa yang bisa diberikan oleh UMKM. Itu yang pertama. Yang kedua, saya belum bisa mendapatkan gambaran bagaimana cara pembayaran dari pemerintah kepada UMKM. Apakah 2 minggu, atau bulanan, atau mingguan ini. Sebagaimana kita ketahui, UMKM ini kan dalam hal penyediaan dana kan sangat kesulitan. Jadi diharapkan memang kalau nantinya ada kerjasama, terus payment itu harus jelas. Atau ada dukungan dari lembaga keuangan untuk menanggulangi grace period dari mulai diproduksi sampai dengan dideliver kepada
sekolah atau anak sekolah sampai dengan di pembayaran. Nah, ini kan minimal misalnya 2 minggu. Kalau misalnya satu hari, misalnya 1000 paket gitu ya, dengan harga 10.000 sekarang, ya 10.000 misalnya, katakanlah itu udah 10 juta kan gitu ya. 10 juta kalau untuk kebutuhan 2 minggu, itu kan udah membutuhkan 140 juta. Nah, sekarang dari mana dana untuk 140 juta oleh UMKM kalau tidak ada pembayaran di depan atau minimal ada untuk menutup kekurangan biaya ini oleh UMKM. Ini menurut saya harus ini. Di samping itu sebenarnya yang paling dikeluhkan oleh teman-teman UMKM di daerah bahwa untuk menyediakan ini kan perlu sistem, perlu peralatan, perlu kualitas. Ini barangkali juga yang tidak bisa sepertinya bisa langsung diberikan oleh anggota kita. Di podcast 18 kemarin, ya, Pak Laurentius, kami berbincang dengan Dr. Sahat Sihombing Swalkur untuk memberikan modal pada UMKM. Tapi itu juga ada masalah juga. Pertanyaan kita, pemerintah kurang serius. Bolehkah kita sebut begitu? Untuk membantu UMKM. Karena ini kan tadi kita sebut untuk membantu pemerintah. Kerjasama seperti ini kan memberi kesempatan lowongan kerja. Jadi ini kalau dalam bahasa saya sudah sampaikan juga di kementerian dan lembaga yang kita berdiskusi. Kalau betul-betul pemerintah mau mendukung, mengembangkan UMKM itu sebagai faktor penggerak perekonomian, untuk menciptakan lapangan pekerjaan, untuk mengurangi kemiskinan, tidak boleh hanya dengan kata-kata. Harus betul-betul program implementasinya yang betul-betul dirasakan oleh UMKM. Yang saya katakan jangan retorika. Ini tadi jangan retorika, betul-betul ajak UMKM-nya di daerah, misalnya seperti kita kembali lagi nih, makan bergizi gratis. Seharusnya dikumpulkanlah beberapa UMKM di sana yang bisa diajak untuk bekerjasama untuk misalnya zona A, zona B, zona C. Kan di daerah itu kan sekolah ini kan pasti itu berzona kan, nggak mungkin terpusat di satu tempat. Misalnya di kecamatan A, kecamatan B, kecamatan C. Nah, disitulah sebenarnya kalau diajak kita untuk berdiskusi, bisa-bisa saja anggota kita di kecamatan A 10 orang, kecamatan B 20 orang, atau kecamatan C 10 orang digabung, dan itu bisa memproduksi untuk kebutuhan gitu ya. Atau minimal kalau tidak bisa untuk melakukan juga proses sampai barang jadi, bisa juga bahan baku untuk kebutuhan makan bergizi gratis itu disediakan. Misalnya sayuran, telur, atau jangan-jangan minyak goreng, atau apapun yang disediakan sebagai bahan baku dalam proses. Jadi ada berbagai hal yang bisa dilakukan kerjasama. Namun ini kan memerlukan suatu koordinasi dan juga hubungan timbal balik yang saling. Jadi pertanyaan terakhir Pak Laurentius, karena tadi kita sebut juga perlu kerjasama kemitraan ini bangun pemerintah, tapi sebagai asosiasi Agmikindo kan harus bertumbuh terus. Kita butuh pemerintah, tapi kalau pemerintah juga tidak serius untuk membantu UMKM, terkhusus asosiasi yang menaungi itu, apa yang harus dilakukan Agmikindo ke depan? Tentu tidak harus berjalan terus dan bertumbuh begitu. Ya, jadi sebagai asosiasi kami mempunyai 4 fungsi yang harus dirasakan manfaatnya oleh UMKM sebagai anggota. Pertama, fungsi fasilitator. Kita harus mampu memfasilitasi apa tantangan kebutuhan daripada UMKM. Misalnya kebutuhannya bagaimana mempermudah perizinan supaya dia dapat, lokasi usahanya supaya terlindungi. Yang kedua, bagaimana dia mendapatkan pendanaan, permodalan agar usahanya bisa berkembang, bertumbuh. Yang ketiga, bagaimana usahanya supaya bisa barang-barang ini terjual dengan baik. Yang keempat, bagaimana peningkatan skill SDM-nya supaya meningkat. Yang kelima, bagaimana inovasi-inovasi dilakukan untuk pengembangan usahanya. Itu fungsi ini pertama harus kita dukung. Fungsi yang kedua adalah mendorong mereka. Jadi bagaimana UMKM ini tidak hanya asal usaha, tapi harus kita dorong supaya bangkit, bertumbuh gitu loh. Yang ketiga kita bina. Kita ini bina supaya dia berkembang.
Jangan nanti usaha A hari ini, usaha B besok, usaha C. Kadang-kadang itu dilakukan oleh UMKM ini karena dia tidak mengerti bahwa perlu usaha yang fokus, perlu usaha-usaha yang sifatnya dilakukan secara berkesinambungan. Yang keempat adalah kita lakukan adalah untuk memonitoring. Disitulah kita peran daripada asosiasi terhadap UMKM. Bagaimana UMKM terhadap pemerintah? Tadi kan kita tahu banyak manfaatnya untuk pemerintah. Bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan, mendorong ekonomi, bagaimana juga mengurangi kemiskinan karena daerah bisa berlangsung kegiatan-kegiatan ekonomi. Ini AMIKindo sebagai mitra strategis pemerintah diharapkan kita selalu berkolaborasi, bersinergi. Makanya saya sebagai ketua umum ada 4 syarat untuk menjadi calon pimpinan daerah maupun pimpinan cabang. Pertama, dia harus mampu menyediakan infrastruktur untuk AMIKindo seperti kantor, sarana dan prasarananya. Yang kedua, harus bisa, kalau di tingkat provinsi harus dia mampu untuk mendirikan atau membentuk dewan pimpinan cabang. Kalau dia di tingkat kabupaten kota harus mampu dia mendirikan dewan pimpinan cabang tingkat kecamatan. Tapi yang ketiga adalah dia harus mampu merekrut, membina, melakukan pelatihan-pelatihan terhadap anggota. Yang keempat ini, yang selalu saya katakan, harus mampu dia bersinergi dengan pemerintah provinsi untuk tingkat DPD, pemerintah kabupaten kota untuk kabupaten kota untuk DPC. Ini sebenarnya kita rancang sedemikian rupa sehingga kehadiran AMIKindo di daerah bermanfaat untuk UMKM, bermanfaat juga untuk pemerintah sebagai mitra strategis. Iya. Terima kasih Pak Laurentius. Maju terus AMIKindo. UMKM bangkit. AMIKindo yes. Oke. Terima kasih.